Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Winda Prasti Nursafitri, perwakilan dari Hima Prodi Manajemen untuk Education Class UAS pada periode genap kali ini. Jadi di sini kita akan membahas mata kuliah yakni akuntansi biaya. Perlu diketahui ya rekan-rekan bahwasanya untuk soal ujian besok itu adalah ada 2 tipe, yaitu nanti ada teori sama perhitungan. Langsung aja, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk teori ini mungkin kalian bisa baca sendiri, karena ini udah ada jawabannya, jadi kalian bisa contrengin sendiri yang kalian udah beli bank soal pada di Hima Prodi Manajemen kemarin. Oke, langsung aja kita bahas di soal untuk perhitungan. Yang pertama itu ada soal PT Tibrik memproduksi berbagai produk minuman teh, salah satu divisi memproduksi teh melati dan jasmine tea yang dijual dalam kemasan botol dengan ukuran 550 ml sebanyak 15.000 unit pada tahun ini dengan harga 4.000 per unit botol. Total margin kontribusi sebesar 45 juta dan total biaya tetap sebesar 30 juta. Nah, yang ditanyakan adalah yang A, hitung BEP rupiah dan BEP unit Jasmine Tea tahun ini. Jadi langsung aja untuk mempermudah, yaitu informasi yang ada dalam sini itu kalian ringkas lagi, karena biar nggak buka-buka soal lagi, jadi nanti diringkas seperti diketahui, pas saja mulai dari harga per produk, terus total margin kontribusi, total biaya tetap. Terus langsung aja yang A, hitung BEP rupiah dan BEP unit Jasmine Tea tahun ini. TFC adalah total biaya tetap, tadi sudah ada dalam soal 30 juta. Dan CM kecil adalah total CM dibagi per unit sama dengan total margin kontribusi itu adalah 45 juta dibagi unit ini adalah 15.000 sama dengan 3.000. Jadi CM kecilnya itu sudah diketahui 3.000. Nah, jadi BEP unit ini adalah rumusnya TFC per CM kecil sama dengan TFC atau tadi adalah total biaya tetap 30 juta dibagi CM kecil 3.000 sama dengan 10.000. BEP rupiahnya sama dengan BEP unit dikali harga per botolnya atau per unitnya sama dengan BEP unitnya tadi 10 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Nah, yang selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi atas jawaban poin A. Jadi, mencari biaya per variabel per unit sama dengan harga dikurangi CM kecil sama dengan tadi per unitnya 4.000 dikurangi 3.000 sama dengan 1.000. Nah, tadi juga BEP unitnya udah diketahui 10.000. Harganya 4.000. Jadi kalau mencari penjualan itu adalah unit jual dikali harga. Jadi 10.000 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Nah, mencari biaya variabel ini adalah tadi 1.000 yang kita cari awal ini dikali sama unit jual 10.000, jadi hasilnya 10 juta. Dan mencari CM-nya selanjutnya adalah langsung aja penjualan dikurangi variabel sama dengan 30 juta. Dan dikurangi sama biaya tetapnya tadi sudah diketahui 30 juta, jadi CM besar dikurangi biaya tetap sama dengan 0 laba operasinya. Lanjut, yang C, berapakah besarnya penjualan yang harus dihasilkan PT Tibrik jika perusahaan menginginkan laba sebesar 25 juta?
Jadi seperti biasa tadi TFC atau total biaya tetap itu adalah 30 juta dan TC-nya adalah 25 juta laba yang diinginkan. Jadi CMR-nya itu rumusnya adalah CM kecil per atau dibagi price ataupun harga dikali 100%. Jadi CM kecilnya tadi udah diketahui 3.000 di per harganya 4.000 per unit terus dikali 100%. Jadi sama dengan 75%. Dan selanjutnya adalah mencari TR. Mencari TR. Jadi TFC plus TC per CMR. Jadi TFC tadi biaya tetap 30 juta dan TC-nya tadi 25 juta. Dibagi 75% CMR-nya, jadi 55 juta dibagi 75% sama dengan 73 juta 300 rupiah. Jadi penjualan yang harus dihasilkan PT Tebrik jika menginginkan laba sebesar 25 juta adalah 73 juta 333 sekian. Lanjut, selanjutnya PT Bima lebih banyak membuat sendiri komponen produknya. Saat ini ada supplier baru bernama CV Pandawa menawarkan untuk memasok satu komponen J4 seharga 7.500 per unit. PT Bima menggunakan 5.500 unit JP per tahun. J4 per tahun. Biaya per unit untuk J4 adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah informasi terkait BBL, TKL, BOP variabel hingga BOP tetap. Nah, untungnya itu ini udah ada lengkap sekali ya informasinya, soalnya udah ada totalnya juga. Nah, tapi ini perlu diingat ya rekan-rekan, ada catatan. Dari BOP tetap yang ada terdapat 1.750 merupakan biaya untuk sewa alat khusus untuk produksi J4 yang bisa hilang jika PT Bima tidak memproduksi J4. Jadi yang ditanyakan adalah alternatif apa yang dihadapi oleh PT Bima sehubungan dengan produksi J4. Yang B, lakukan tahapan pengambilan keputusan taktis, keputusan apa yang diambil. Nah, jadi seperti biasa ketika mengerjakan soal jangan lupa informasi yang ada kita tulis kembali untuk mempermudah mengerjakan soal dan tidak ribet untuk melihat soal terus-menerus. Jadi yang A, alternatif apa yang dihadapi ya hanya ada dua alternatif, yaitu PT Bima membuat sendiri ataupun PT Bima ini membeli dari komponen dari CV Pandawa tadi. Yang B, keputusan apa yang diambil. Jadi ada 4 step kalau rekan-rekan ingat. Jadi yang langkah pertama itu adalah kita kasus apa yang dimiliki oleh PT Bima, harus bisa menganalisis. Jadi PT Bima ini kan biasa membuat komponennya atau produknya sendiri. Nah, tapi ternyata CV Pandawa ini ada CV baru yang menawarkan untuk menjadi pemasoknya. Nah, itu adalah pertimbangan yang akan difikirkan oleh PT Bima. Nah, langkah kedua kita adalah mencari alternatif. Jadi ada dua alternatif, yaitu membuat komponen sendiri atau membeli komponen dari CV Pandawa. Nah, tentunya juga melihat dari hasil pertimbangan dan perhitungan. Kira-kira PT Bima ini lebih untung mana, membuat sendiri ataupun membeli dari pemasok. Jadi di sini ada tabel, udah disiapkan, ada dua produk sendiri dan beli dari pemasok tentunya. Nah, karena informasi yang ada di atas itu adalah informasi ketika ketika PT Bima ini membuat produk, jadi informasi tersebut itu dimasukkan di produk sendiri. Dan yang beli dari pemasok kan tadi PT CV Pandawa ini menawarkan harga 7.500 gitu. Jadi yang diisi di produk sendiri ya informasi yang ada di atas.
hingga BBL, TKL, BOP variabel, hingga sampai ketemu di BOP tetap langsung. Ini agak berbeda karena mengingat catatan di atas tadi rekan-rekan, ada catatan bahwasanya dari BOP tetap yang ada terdapat 1.750 merupakan biaya untuk sewa alat untuk produksi C4. Nah, karena PT Bima ini memproduksi sendiri, otomatis kan membutuhkan sewa alat. Nah, sewa alat ini masuk dalam BOP tetap langsung tentunya. Jadi, kenapa BOP tetap langsung? Karena itu tadi adalah catatan tambahannya itu adalah sewa alat. Nah, BOP tetap langsung ini dari mana? Sebenarnya kan ini BOP tetap, karena tadi ada informasi tambahan. Jadi, 4.500 ini dikurangi 1.750. Nah, sisanya ini adalah BOP tetap umum. Nah, jadi yang dimasukkan itu bukan BOP tetap, namun BOP tetap langsung terkait sewa alat khusus tadi jika PT Bima memproduksi barang sendiri. Nah, yang terakhir adalah biaya pembelian komponen. Itu tadi yang penawaran dari CV Pandawa tadi 7.500. Nah, kalau kalian ingat ya rekan-rekan bahwa teori relevan dan tidak relevan itu nanti ketika dari dua komponen ini ada terisi semua, jadi tidak dikatakan tidak relevan. Jadi karena ini cuma salah satu semuanya, jadi dianggap relevan semuanya dan dijumlahkan. Mulai produk sendiri totalnya adalah 7.800 hingga beli dari pemasok adalah 7.500. Dari sini sudah kelihatan bahwasanya pastinya PT Bima ini akan memilih beli dari pemasok karena lebih murah dan tentunya juga lebih praktis ya rekan-rekan. Tapi nggak semuanya penawaran itu lebih murah daripada membuat produk sendiri. Jadi harus dihitung. Begitu tuh rekan-rekan. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas, keputusan yang lebih baik ialah PT Bima membeli dari produk CV Pandawa dengan harga 7.500. Oke, next. Soal terakhir, PT Mutiara adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, memiliki anak perusahaan yaitu CV Arsha yang bergerak di bidang jual beli pakaian. Baru-baru ini PT Mutiara membeli anak perusahaan yang baru yaitu CVRC yang bergerak dalam produksi kemeja. Manajer CVRC ini telah melobi CV Arsha untuk mensuplai kemeja yang dijual oleh PT Arsha. Berikut ini adalah informasi tentang produk dan biaya untuk kedua anak perusahaan. Nah, ini jadi ada informasi rekan-rekan bahwasanya CV Arsha dan CVRC dan hingga pada bulan Juni CVRC ini menjual produk kemejanya ke konsumen sebanyak 50.000 unit. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data di atas, berapa harga transfer yang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua anak perusahaan PT Mutiara tersebut kalau digunakan market-based transfer pricing? Langsung, jangan lupa informasi yang ada dalam soal tersebut kita tulis kembali untuk mempermudah menjawab soal. Ketika sudah ditulis semua informasi mulai dari CVRC sama CV Arsha, unit jualnya 50.000 unit yang terjual dan kita menghitung hilangnya penjualan, yaitu unit jual pembeli dikurangi kapasitas barang, yaitu unit jual hilangnya penjualan adalah atau unit jual pembeli 50.000 ditambah 20.000 dari pembeli dan kapasitas barang yang diproduksi oleh CVRC ini adalah untuk bulan Juni itu hanya maksimal 60.000 per unit. Jadi ketika CVRC itu mendapatkan pesanan lebih dari 60.000 unit, otomatis itu dianggap hilangnya penjualan. Gitu. Jadi karena
pesanannya itu 70, namun kapasitasnya hanya 60 unit, 60.000 per unit dalam bulan Juni, jadi hasilnya adalah yang hilang 10.000 unit. Seperti itu. Next, CM kecil hilangnya penjualan dengan rumus P min VC dikali hilang penjualan. Jadi, P-nya adalah 90.000 atau harga jual ya. Price itu kan harga, mohon maaf ini itu salah, sebenarnya itu harga jual. 90.000 per unit dikurangi VC-nya adalah 35.000 atau biaya produksi dikali 10.000 hilangnya penjualan tadi, unit jualan tadi, berarti 90.000 dikurangi 35.000 dikali 10.000 menghasilkan 550 juta. Jadi hilangnya penjualan itu adalah 550 juta. Nah, yang selanjutnya adalah perspektif penjualan, di mana harga transfer kita asumsikan VC plus CM hilangnya penjualan. Jadi 35.000 VC tadi ditambah 550 juta hilangnya penjualan dan dibagi 20.000 sama dengan 62.500. Ini di perspektif penjualan, dari sisi penjualan. Namun dari perspektif pembeli sendiri itu hanya yang dibayar kepada pemasok luar. Itu tadi kan sudah ada di informasi pembeli CV Arsya, yakni 85.000. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi ada di rentang 62.500 sampai dengan 85.000, sehingga jangkauan HT dapat dituliskan sebagai 62.500 kurang HT 85.000. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga rekan-rekan dilancarkan dalam mengerjakan ujian akhir semester di periode genap ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.